Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Ayu Puspitaningrum SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini kelompok 13 akan mempresentasikan tentang metode dan strategi pembelajaran berbasis teknologi. Dengan anggota kelompok saya Yudi Berliana dengan NIM 2002 10204141. Saya Winda Maidatul Soleha dengan NIM 20021020414171. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian model pembelajaran berbasis teknologi. Model pembelajaran merupakan suatu sarana dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan cara yang terstruktur untuk disampaikan kepada peserta didik. Dalam suatu model pembelajaran berbasis teknologi, terdapat komponen yang membuat kesinambungan dan pengaruh terhadap model pembelajaran dan penyelenggaraannya. Komponen-komponen tersebut diantaranya ada desain, manajemen, dan aplikasi. Berhubungan dengan pembelajaran teknologi bukan hanya digunakan untuk bahan ajar saja, tetapi dapat merancang pembelajaran yang efektif. Peningkatan teknologi dalam dunia pendidikan memberi pengaruh positif dan juga memberi pilihan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran berbasis teknologi mampu membuat peserta didik mendapatkan informasi umum dan fasilitas multimedia yang dapat memberikan pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, visual, dan interaktif. Dengan adanya pengembangan teknologi yang pesat, internet bisa menjadi pusat pembelajaran dengan menggunakan teknologi tersebut. Pembelajaran yang dilakukan dengan internet inilah bisa disebut pembelajaran berbasis teknologi. Model pembelajaran menjadi peran penting dalam proses pembelajaran serta pedoman untuk menerapkan suatu pembelajaran. Para ahli pendidikan telah mengemukakan berbagai pengembangan model desain pembelajaran, dari model mikro atau pertemuan kegiatan pembelajaran atau makro waktu kegiatan tertentu. Penggunaan kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilakukan. Model pembelajaran sebelum disajikan dalam pendidikan harus dikemas dengan sebaik mungkin agar tujuan pembelajaran dapat terlaksana, yaitu memberikan informasi atau memfasilitasi pengetahuan kepada peserta didik. Model-model pembelajaran yang dirujuk untuk mengakomodasikan tujuan yakni sesuai dengan paradigma konstruktivistik sebagai alternatif paradigma. Selanjutnya terkait prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Dengan adanya pendidikan teknologi informasi dan komunikasi, maka dapat dimungkinkan bahwa bisa membawa pendidikan khususnya dalam pembelajaran ke arah dunia pendidikan global. Prinsip umum penggunaan teknologi dalam pendidikan antara lain yang pertama ada prinsip efektif dan efisien. Penggunaan teknologi harus memperhatikan manfaat hal mengefektifkan belajar yang meliputi pemerolehan ilmu, kemudahan dan keterjangkauan baik waktu maupun biaya. Dengan demikian, penggunaan teknologi yang justru menyulitkan akan berakibat tidak berjalannya pembelajaran secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada prinsip optimal. Dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran setidaknya dapat menjadikan pembelajaran bernilai lebih daripada tanpa menggunakannya. Nilai lebih dari adanya teknologi inilah merupakan keleluasaan cakupan kekinian, kemodernan, dan keterbukaan. Kemudian yang ketiga ada prinsip menarik. Dalam prinsip ini pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Pembelajaran yang tidak menarik dan memancing keingintahuan yang lebih akan berjalan membosankan dan kontraproduktif untuk pembelajaran. Kemudian yang keempat ada prinsip merangsang daya kreativitas berpikir peserta didik. Dengan menggunakan teknologi diharapkan peserta didik mampu menumbuhkan kreativitas di dalam diri mereka. Seorang anak yang mempunyai kreativitas tinggi tentunya berbeda dengan peserta didik yang mempunyai kreativitas rendah. Peserta didik yang mempunyai kreativitas
menanggapi permasalahan dalam pembelajaran. Peserta didik yang kurang kreatif tidak akan bisa dengan cepat menyelesaikan tugas, dan apabila kesulitan dalam membuat tugas, peserta didik tersebut terlambat reaksinya untuk bertanya kepada orang lain. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer menurut Amili tahun 2004 antara lain: yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam mengembangkan suatu pembelajaran yang berbasis komputer, sebuah lembaga harus berorientasi pada tujuan dari pembelajaran itu sendiri, baik secara standar kompetensi, kompetisi dasar, dan indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran individual. Pembelajaran berbasis komputer juga menerapkan pembelajaran secara individual, di mana pembelajaran dapat memberikan suatu keleluasaan atau kebebasan pada peserta didik dalam menggunakan atau meluangkan waktu dan program pembelajaran yang telah diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Jika pembelajaran berbasis komputer bersifat individual, tentunya pembelajaran ini menuntut peserta didik agar bisa belajar secara mandiri, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator. Kemudian yang keempat, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Keunggulan pembelajaran berbasis komputer adalah penerapan prinsip belajar tuntas atau penguasaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer, diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan semua pengalaman belajar yang dikemas dalam sebuah program pembelajaran berbasis komputer, baik itu berupa pemahaman materi dan tugas-tugas evaluasi yang harus diselesaikan dengan baik. Jika peserta didik salah dalam mengerjakan soal-soal latihan, maka komputer akan memberikan umpan balik bahwa jawaban yang diberikan salah, sehingga peserta didik harus kembali pada materi yang belum terjangkau sampai ia memahaminya dengan baik. Dengan demikian, tujuan teknologi akan sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri ketika digunakan dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi justru tidak menjadi penghambat dalam pembelajaran, namun akan memberikan manfaat yang lebih dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu sejarah pembelajaran berbasis teknologi. Awal mula teknologi pembelajaran sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 1951, teknologi pembelajaran di Indonesia sudah mulai berkembang. Teknologi pembelajaran yang awalnya diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk mencari permasalahan beserta mencarikan suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pendidikan, sampai digunakan sebagai media komunikasi antara guru dengan siswa untuk memperlancar kegiatan pembelajaran. Awal berkembangnya teknologi pembelajaran yaitu pada tahun 1920. Pengajaran secara visual merupakan pembelajaran yang pertama kali di tahun tersebut. Perubahan dari tahun ke tahun sangatlah pesat, karena pada tahun berikutnya para ahli mengeluarkan pendapatnya tentang berbagai metode yang digunakan dalam teknologi pembelajaran. Salah satunya yaitu metode ceramah. Dalam metode ini, guru diharuskan untuk lebih aktif dalam memberikan suatu materi pembelajaran. Selanjutnya ada metode tanya jawab, yaitu siswa diharuskan lebih aktif dibandingkan guru. Pada metode ini, guru hanya sebagai fasilitator untuk menjawab pertanyaan dari siswa. Kemudian ada metode penugasan, yaitu guru memberikan kumpulan soal pada siswa. Pada metode ini, guru memanfaatkan tugas sebagai pengambilan nilai terhadap siswa. Lalu pada tahun 1950 sampai dengan 1995, terdapat pembaruan dalam teknologi pembelajaran, salah satunya dengan adanya kemunculan komputer dalam pembelajaran. Pertama kalinya komputer digunakan dalam bidang pendidikan yaitu pada tahun 1980. Semua orang berusaha memanfaatkan komputer secara baik dan sistematis guna untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Masyarakat umum sangat antusias dalam menggunakan komputer. Pada awal tahun
75% dalam sekolah menengah. Banyak guru yang sangat menyukai adanya keberadaan komputer pada saat itu karena komputer dapat melakukan beberapa fungsi seperti mengetahui informasi tentang perubahan di dalam sistem pendidikan pada tahun tersebut. Sangat berbeda pada tahun 1990-an, komputer mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pembelajaran di setiap sekolah. Salah satu dampak yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu kurangnya interaksi terhadap sesama individu karena dapat menyebabkan kecanduan. Pada saat ini, sangat banyak teknologi pembelajaran baru yang ada di Indonesia, seperti laptop, televisi, proyektor, dan lain sebagainya. Karena laptop merupakan sumber teknologi pembelajaran yang sifatnya praktis dan tidak seperti komputer yang hanya diam di satu ruangan. Selain itu, laptop harganya sangat terjangkau, berbeda jauh dibandingkan dengan komputer. Sedangkan proyektor merupakan fasilitas di setiap penyampaian materi, gunanya untuk mempermudah guru. Banyak teknologi yang bersifat menguntungkan terhadap setiap orang karena dan sifatnya membantu dan mempermudah dapat membuat setiap orang akan merasakan kepuasan tersendiri dalam pencarian ilmu dan teknologi serta informasi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Berdasarkan aspek-aspek yang ada, strategi pembelajaran dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah strategi pembelajaran berdasarkan proses pengelasan. Ada 2, yaitu deduktif dan induktif. Strategi pembelajaran deduktif. Materi pembelajaran diolah dari hal yang umum lalu ke hal-hal yang khusus, yaitu penjelasan bagian-bagian yang menggunakan berbagai ilustrasi. Strategi pembelajaran deduktif lebih tepat digunakan apabila konsep yang akan dibahas merupakan konsep baru bagi siswa atau waktu yang tersedia untuk membahas waktu kita relatif terbatas. Lalu ada strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif, pembelajarannya yaitu materi pembelajaran diolah dari hal yang khusus menuju umum. Contoh langkah-langkahnya yaitu siswa diminta mengidentifikasi benda, lalu diminta untuk menuliskan nama-nama benda di atas papan tulis sesuai dengan wujud benda, lalu diminta untuk mengelompokkan berdasarkan benda padat, cair, dan gas, dan apabila ada siswa yang melakukan kesalahan dalam mengelompokkan, guru dapat meminta siswa lainnya untuk membetulkannya. Lalu siswa diminta untuk menuliskan jenis-jenis wujud benda. Lalu ada strategi pembelajaran berdasarkan pihak pengolah pesan. Berdasarkan pihak pengolah pesan, strategi pembelajaran dibedakan menjadi 2, yaitu ada strategi pembelajaran ekspositori dan pembelajaran heuristik. Pada pembelajaran strategi pembelajaran ekspositori, guru yang menjadi pengolah pesan harus lebih aktif daripada siswa. Guru mencari materi dari berbagai sumber lalu diajarkan kepada siswa, dan siswa hanya mendengarkan dan mencatat saja. Lalu pada strategi pembelajaran heuristik, dalam kegiatan pembelajarannya siswa lebih aktif dibandingkan dengan guru. Guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator saja dan pembimbing kegiatan pembelajaran siswa. Keuntungan penggunaan strategi pembelajaran heuristik bagi siswa adalah secara berangsur-angsur akan terbentuk sikap positif pada diri mereka, antara lain seperti kreatif, kritis, inovatif, percaya diri, terbuka, dan mandiri. Strategi ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu ada discovery dan juga inquiry. Dengan strategi discovery, siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh guru. Misalnya, siswa diberikan tugas untuk mengamati tanaman yang ada di sekeliling sekolah. Hal-hal yang harus diamati siswa serta langkah-langkahnya telah dituliskan oleh guru pada kertas. Dengan berpedoman pada panduan tersebut,
tersebut, siswa melakukan pengamatan. Hasil pengamatannya, mereka tuliskan pada buku catatan mereka dan di kelas dilaporkan kepada guru serta didiskusikan. Dengan demikian, pengetahuan tentang tanaman yang ada di sekeliling sekolah telah ditemukan oleh siswa sendiri, bukan diberitahukan oleh guru. Apabila dalam strategi discovery, siswa memperoleh atau menemukan pengetahuan sendiri dengan pedoman dan panduan yang diberikan oleh guru, maka dalam penerapan strategi inquiry, siswa memperoleh dan menemukan pengetahuan sendiri tanpa berpedoman atau panduan dari guru. Dalam strategi inquiry, siswa benar-benar dilepas tanpa disertai oleh panduan yang telah disiapkan oleh guru. Lalu ada strategi pembelajaran berdasarkan pengaturan guru. Strategi ini dibagi menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran guru dan bergu atau team teaching. Strategi pembelajaran oleh seorang guru adalah strategi pembelajaran yang biasa kita terima dalam sehari-hari, yaitu diajarkan oleh guru dalam suatu pembelajaran. Sedangkan strategi pembelajaran bergu yaitu pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh beberapa guru, baik 2 maupun lebih, untuk sejumlah siswa dalam satu mata pelajaran ataupun satu tema. Dalam pembelajaran bergu, persiapan dibuat oleh tim guru secara bersama-sama, dilaksanakan atas tanggung jawab serta penilaian bersama. Oleh karena itu, semua anggota tim guru harus merupakan satu kesatuan yang kompak. Lalu ada strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa. Berdasarkan jumlah siswa, strategi pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu ada strategi pembelajaran klasikal, kelompok kecil, dan juga individual. Dalam pembelajaran klasikal dapat disebut juga sebagai pembelajaran dalam kelompok besar. Berdasarkan kelompok besar dan kelompok kecil sudah sering kita lakukan di sekolah dasar. Sedangkan strategi pembelajaran individual jarang digunakan. Strategi pembelajaran individual contohnya yaitu menggunakan paket modul. Siswa belajar secara perseorangan sesuai dengan kecepatan masing-masing, sehingga tidak harus mengejar atau menunggu siswa yang lainnya. Lalu terdapat strategi pembelajaran berdasarkan interaksi guru dengan siswa. Berdasarkan interaksi guru dengan siswa, pembelajaran ini dibagi menjadi 2, yaitu strategi pembelajaran tatap muka dan strategi pembelajaran melalui media. Strategi pembelajaran tatap muka yaitu guru dan siswa bertemu secara nyata, tatap langsung di dalam suatu kelas. Pembelajaran tatap muka memberikan lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran melalui media. Dengan bertatap muka, guru dapat menggunakan media atau alat peraga secara langsung dan mengontrol perilaku siswa sehingga lebih fokus dalam pembelajaran yang sedang berlangsung serta lebih paham. Sedangkan dengan melalui media, siswa yang berinteraksi dengan guru melalui media sebagai wakil guru, lalu guru menyiapkan media yang dapat merangsang siswa belajar dengan aktif. Dalam pembelajaran melalui media, siswa seringkali tidak fokus dalam memahami materi yang disampaikan karena tidak ada yang mengontrol kecuali dirinya sendiri. Contoh penggunaan media yang dapat digunakan yaitu ada paket pembelajaran melalui modul, pembelajaran melalui TV, pembelajaran melalui kaset audio, pembelajaran melalui kaset video, pembelajaran melalui komputer, pembelajaran melalui pengajaran berprogram. Selanjutnya, apa sih pentingnya pembelajaran berbasis teknologi? Pentingnya pembelajaran berbasis teknologi, yang pertama, dengan kemajuan teknologi itu dapat menjadikan peserta didik lebih aktif, kreatif, dan partisipatif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, menuntut berperilaku sopan, terbuka, dan disiplin kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang keempat, pembelajaran menjadi efektif dan inovatif dengan menariknya suatu teknologi pembelajaran yang disediakan. Penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama ada computer based training, di mana materi pembelajaran didesain dalam bentuk perangkat lunak atau software
sehingga peserta didik dapat melakukan eksperimen dan kemajuan belajar yang bisa dimaksimalkan. Yang kedua, e-learning berupa webpack atau program belajar interaktif. Bahan ajar ini disimpan dalam server yang terkoneksi dengan internet sehingga siswa dapat mendownload secara mandiri. Contohnya dalam rumah belajar Kemendikbud. Yang ketiga, virtual classroom menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet. Di sini guru dapat menjelaskan materi langsung secara virtual. Yang keempat, melalui sarana multimedia berbasis teknologi seperti TV, LED proyektor, CD-ROOM, dan personal komputer yang dilengkapi dengan audio. Dalam sarana multimedia berbasis teknologi, guru dapat menampilkan video pembelajaran melalui TV atau LED proyektor. Contohnya di Jawa Timur saat pandemi terdapat pembelajaran melalui televisi yaitu pada siaran TVRI dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan yang kelima, digital library atau DL. Digital library menyediakan sumber belajar yang dapat membantu proses pembelajaran yang bersifat mendukung. Pembelajaran berbasis teknologi. Pertama, memungkinkan setiap orang dimanapun dan kapanpun akan belajar. Yang kedua, peserta didik dapat belajar sesuai dengan karakteristik dirinya sendiri karena bersifat individual. Yang ketiga, mampu untuk membuat tautan atau link sehingga peserta didik dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar lingkungan. Yang keempat, sangat potensial sebagai sumber belajar bagi peserta didik yang tidak memiliki waktu untuk belajar. Yang kelima, dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Yang keenam, menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran. Dan yang ketujuh, isi dari materi pembelajaran dapat diperbarui dengan mudah. Kekurangan pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama, keberhasilan pembelajaran berbasis web bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar. Yang kedua, akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran dapat cepat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak dapat mengakses informasi dikarenakan tidak memiliki peralatan yang memadai. Yang keempat, dibutuhkan panduan bagi pembelajaran untuk mencari informasi yang relevan dikarenakan informasi yang terdapat di dalam web sangat beragam. Dan yang kelima, dengan menggunakan pembelajaran berbasis web, peserta didik terkadang merasa terisolasi, terutama jika terdapat keterbatasan dalam fasilitas komunikasi. Selain itu, Rusman tahun 2009 menyatakan bahwa kelemahan terbesar pembelajaran berbasis teknologi adalah kurangnya interaksi langsung antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Hal ini akan berdampak besar kepada siswa karena walaupun mereka dapat berkomunikasi melalui live chat,